Pernahkah kamu membayangkan seorang pria yang kini dikenal sebagai salah satu miliarder muda paling berpengaruh di Indonesia? Dulunya adalah seorang bocah kecil yang harus berpanas-panasan di terminal hanya untuk menjajakan kartu perdana. Jauh sebelum ia memiliki deretan mobil mewah dan rumah megah yang kita lihat di layar kaca, Atta Halilintar adalah sosok remaja yang terpaksa merelakan masa sekolahnya demi membantu ekonomi keluarga yang kala itu sedang berada di titik terendah. Ia tidak malu untuk berteriak di kerumunan terminal, menawarkan barang dagangan kecil demi mendapatkan beberapa ribu rupiah agar adik-adiknya tetap bisa makan dengan layak. Masa kecilnya yang penuh debu jalanan dan keringat ini adalah rahasia kekuatan mentalnya yang jarang diketahui publik secara mendalam. Sebuah pondasi baja yang membentuk karakter si penghancur batas yang tak pernah mengenal kata menyerah dalam hidupnya. Memasuki usia 12 tahun, insting bisnis Atta mulai berkembang jauh melampaui teman-teman sebayanya saat ia mulai merambah dunia jual beli mobil bekas tanpa modal sepeser pun. Dengan tubuh yang masih kecil dan pendek, ia nekat menawarkan mobil milik saudaranya melalui forum-forum internet gratisan hanya karena ia tidak punya uang untuk memasang iklan di koran yang harganya selangit. Keberaniannya berbuah manis saat ia berhasil mencatatkan rekor pendapatan miliaran rupiah di usia yang baru menginjak 13 tahun berkat kepiawaiannya menjual ponsel produksi Cina yang sedang tren saat itu. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ia bahkan pernah mengalami momen pahit dilempar ponsel oleh pelanggan hingga menangis di tengah mal karena merasa tidak berdaya. Semua luka dan penghinaan tersebut ia simpan rapat-rapat, menjadikannya bahan bakar api semangat untuk membuktikan bahwa anak yang putus sekolah sekalipun bisa memiliki masa depan yang gemilang asalkan mau bekerja lebih keras dari orang lain. Era YouTube kemudian menjadi panggung utama di mana ia mengerahkan seluruh filosofi work hard, pray hard yang selama ini ia pegang teguh dengan konsistensi yang hampir tidak masuk akal bagi orang biasa. Di saat banyak orang masih memandang sebelah mata profesi sebagai kreator konten, Atta sudah mulai memproduksi video setiap hari tanpa absen, meskipun awalnya ia harus mendapatkan banyak cibiran dan hujatan dari para pembencinya. Perjuangannya mencapai 10 juta pelanggan hingga menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih Diamond Play Button bukanlah sebuah keberuntungan instan, melainkan hasil dari ribuan jam kerja di depan komputer dan kamera. Ia berhasil mengubah stigma negatif menjadi sebuah kerajaan bisnis AHH yang menggurita, membuktikan bahwa kreativitas yang dibarengi dengan kegigihan adalah mata uang paling berharga di era digital yang serba cepat ini. Kini, memasuki tahun 2026, kita melihat sosok Atta yang jauh lebih matang, bukan lagi sekedar pemuda eksentrik dengan jargon ikoniknya, melainkan seorang ayah dan pengusaha visioner yang terus memperluas ekosistem bisnisnya. Meskipun ia sudah berada di puncak kejayaan, Atta tetap tidak pernah melupakan akar perjuangannya, yang tercermin dari keputusannya untuk terus berinovasi, termasuk peluncuran restoran Nusantara modern Lamak Rasa pada Februari 2026 kemarin. Kedewasaannya dalam memimpin keluarga kecilnya bersama Aurel Hermansyah dan membimbing adik-adiknya menunjukkan bahwa keberhasilan materi hanyalah sebagian kecil dari pencapaian hidupnya. Ia tetap menjadi sosok yang haus akan tantangan baru, membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah saat kita bisa tetap relevan dan bermanfaat bagi banyak orang, meskipun zaman telah banyak berubah dengan segala kompleksitasnya. Melihat perjalanan panjang seorang Atta Halilintar dari nol hingga menjadi mogul media di Indonesia, memberikan kita sebuah pelajaran berharga bahwa tidak ada lift untuk kesuksesan. Semua orang harus menapaki anak tangga perjuangan satu persatu. Atta mengajarkan pada generasi muda bahwa latar belakang ekonomi yang sulit bukanlah penghalang, melainkan sebuah laboratorium mental yang akan menguji seberapa besar keinginan kita untuk menang. Atta telah berhasil menulis ulang narasi hidupnya dari seorang penjual kartu perdana di terminal menjadi ikon sukses yang dihormati di berbagai kalangan industri hiburan dan bisnis. Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa kali kita jatuh, melainkan seberapa gigih kita berdiri kembali untuk mengejar mimpi-mimpi besar yang mungkin dianggap mustahil oleh orang-orang di sekitar kita.